Bab 153 Senior Devan. Dia adalah keluarga Dewa Perang. Memang kenapa? Kalau keluarga Dewa Perang bisa bertindak seenaknya. Devan langsung menjawab setelah dengar kalimat Velove. Tidak apa-apa kalau cuma Dewa Perang biasa. Status pimpinan Manhua masih sangat berguna untuk Dewa Perang biasa. Tapi Dewa Perang itu adalah Dewa Perang Bintang 4. Velove cemas. Dewa Perang Bintang 4 memiliki status yang sangat tinggi di Al-Sutra. Pada dasarnya, dia bisa duduk sejajar dengan pemimpin negara. Terus kenapa? Devan tidak memperhatikan sama sekali. Pada saat ini, pimpinan Manhua segera masuk ke ruang operasi. Jelas, dia sudah dapat kabar dari apa yang barusan terjadi. Melihat situasi di ruang operasi, pimpinan Manhua tiba-tiba mengerutkan kening. Jelas, dia tidak menyangka bahwa Devan bahkan berani membunuh Hanzel. Pimpinan Manhua. Velove ingin menyapa pimpinan Manhua. Lanjutkan operasinya, kata pimpinan Manhua. Diawasi oleh pimpinan Manhua seperti ini, Velove tiba-tiba merasakan banyak tekanan. Untungnya, dia tidak memimpin operasi. Dia segera menoleh untuk melihat Devan yang sedang menjalani operasi. Tapi terlihat bahwa ekspresi Devan selalu sama. Tidak ada yang berubah. Seolah-olah, tanpa disadari, yang berdiri di belakangnya adalah penguasa suatu negara. Velove, sebagai pimpinan Asosiasi Medis Al-Sutra Cabang Doujin, berpikir bahwa konsentrasinya sudah jauh melampaui orang biasa. Tapi dibandingkan dengan pria di depannya, dia tertinggal jauh di belakang. Dia dengan hati-hati melihat pria di depannya, merasa bahwa matanya sangat familiar baginya. Itu membuatnya ingin menanyakan nama orang lain. Tapi dia tidak berani mengganggu operasi Devan. Dengan cara ini, di bawah perhatian pimpinan Manhua, Devan menyelesaikan operasinya. Operasi memakan waktu 5 jam. Ini sangat mengejutkan Velove. Setelah Devan menyembuhkan Yuri, Vexana di sebelahnya juga sembuh. Ini jelas aneh. Tenang saja. Setelah kamu pulih, itu tidak akan berdampak apapun pada kekuatanmu, Devan berkata dengan lembut pada Yuri. Yuri menatap Devan diam-diam dengan matanya yang indah. Tentu saja dia percaya pada keterampilan medis Devan. Namun, pada saat ini, ada sesuatu yang lain di matanya. Sesuatu yang tidak disadari Devan. Melihat Devan telah menyelesaikan operasinya, pimpinan Manhua yang telah lama terdiam, akhirnya angkat bicara dan berkata, Devan, aku akan menepati janjiku. Selama kamu bisa menyembuhkan Dewa Perang ini, aku akan membersihkan namamu atas apa yang sudah kamu lakukan. Bawa token simbol milikku ini. Kamu bisa pergi lewat pintu belakang. Pengawal wanita yang berada di samping pimpinan Manhua menyerahkan token emas pada Devan. Ada kata yang terukir di token emas. Bagian depan, pimpinan Manhua. Belakang, Regina Nacis. Melihat token emas ini, mata semua orang berbinar. Tentu saja mereka tahu apa guna token simbol ini. Meskipun tidak seperti menemui pimpinan Manhua secara langsung. Tapi kalau levelnya tidak lebih tinggi dari pimpinan Manhua, mereka pada dasarnya akan menunjukkan rasa hormat saat melihat token simbol ini. Kenapa aku harus pergi? Devan menyipitkan matanya dan berkata, dia tidak mengambil token simbol itu. Devan, jangan kelewatan. Orang yang baru saja kamu bunuh adalah adik dari Dewa Perang. Bahkan pimpinan Manhua sendiri tidak mudah untuk mengurusnya. Ambil token simbol ini dan segera pergi. Pengawal wanita itu mengerutkan kening. Aku yang membunuhnya. Aku tidak perlu orang lain untuk mengurusnya, kata Devan santai. Anak muda, sombong itu boleh,
Tapi tetap ada batasnya. Devan, kamu adalah pria yang sangat berbakat dan menarik. Aku tidak ingin kamu mati secepat ini. Pimpinan Manhua menghela nafas. Terima kasih, Pimpinan Manhua, atas perhatianmu. Tapi tenang saja, aku tidak akan mati secepat itu. Devan tahu bahwa pimpinan Manhua bersikap baik padanya. Devan, kenapa kamu sangat keras kepala? Pengawal wanita Regina sudah tidak sabar. Pada saat ini, Velove, yang diam selama ini, tiba-tiba bicara, junior muda. Apa itu kamu? Devan menoleh untuk melihat Velove. Terlihat Velove melepas maskernya. Segera, wajah yang sangat cantik muncul. Setelah melihat wajah itu, mata Devan langsung melebar. Senior Velove, ini aku, juniorku. Tidak kusangka ternyata itu benar kamu. Kapan kamu turun gunung? Velove sangat bersemangat sehingga dia melemparkan dirinya ke pelukan Devan dan memeluk Devan dengan erat. Meskipun waktu yang dia habiskan bersama Devan hanya 2 tahun yang singkat, tapi Velove masih menyukai Devan, junior cilik yang selalu patuh padanya. Sangat membosankan belajar kedokteran dengan gurunya di gunung. Saat Velove bosan, yang paling disukainya adalah mengganggu Devan, seorang juniornya. Untuk Devan juga membiarkannya dirinya diganggu. Velove juga tahu bahwa meskipun Devan selalu diganggu olehnya, tapi faktanya, setelah setengah tahun berlatih di gunung, seni bela dirinya melampaui dirinya. Hanya saja dia tidak menyangka bahwa keterampilan medisnya pun dilampaui oleh Devan. Tidak heran dia merasa cukup familiar. Belum lama kok, Devan terbatuk, merasakan ada daging kenyang di lengannya. Meskipun hubungan keduanya bersama di masa lalu jauh lebih dekat daripada sekarang. Misalnya, Devan biasa memijat Velove. Pada saat itu, Velove hanya memakai sepotong pakaian tipis. Tapi saat ini, bagaimanapun juga, ada begitu banyak orang luar yang hadir. Devan jadi canggung. Kalian saling kenal. Pimpinan Manhua sedikit terkejut. Ya, dia juniorku. Velove akhirnya ingat bahwa ada orang lain yang hadir. Jadi dia segera melepaskan Devan. Wajahnya yang cantik memerah dan berkata, tadi kamu tanya, apa ada yang bisa lebih baik dariku dalam pengobatan? Ternyata itu ada. Ternyata dia juniorku. Namun, junior, pimpinan Manhua benar. Meskipun kamu sudah turun dari gunung, kamu baru berlatih selama 3 tahun. Lebih baik tidak bermasalah dengan Dewa Perang untuk saat ini. Velove tiba-tiba berkata dengan serius. Meskipun dia tahu bahwa junior kecil ini sangat berbakat, tapi waktu pelatihannya masih terlalu singkat. Kalau bertemu dengan master sejati, mungkin akan jadi masalah. Kenapa, senior? Kamu tidak percaya pada kekuatanku? Devan menyipitkan matanya dan berkata, aku tentu saja percaya pada kekuatanmu. Ingat, saat aku turun gunung dengan seniormu yang lain 2 tahun lalu, kami berdua sudah bukan tandinganmu. Velove mengingat kejadian masa lalu. Meskipun masing-masing dari mereka belajar ke arah yang berbeda, bagaimanapun juga mereka adalah murid kaisar pembunuh. Dan nilai kekuatan mereka tidak buruk. Jelas mereka sudah mengikuti kaisar pembunuh lebih lama. Tapi pada akhirnya, mereka bahkan tidak bisa mengalahkan juniornya yang baru belajar selama 2 tahun. Bahkan, pada akhirnya, 9 senior bergabung. Mereka bukan tandingan Devan. Bisa dibilang bahwa bakat junior kecil ini sangat mengejutkan. Sekarang setelah 1 tahun berlalu, tingkat kekuatan seni bela diri Devan harusnya lebih menakutkan. Tapi pihak lain, bagaimanapun, dia adalah Dewa Perang Bintang 4. Segera,
Velove mengerutkan kening lagi. Bersambung. Bab 154 Dewa Perang Sanji datang. Itu bukan Dewa Perang Bintang 4, tapi Dewa Perang Bintang 5. Pada saat ini, pimpinan Manhua berkata lagi, dia baru saja dipromosikan jadi Dewa Perang Bintang 5. Sekarang, belum banyak orang yang tahu beritanya, tapi tidak lama lagi seluruh Manhua pasti akan tahu beritanya. Dewa Perang Bintang 5. Setelah mendengar kata-kata pimpinan Manhua, Velove terlihat semakin khawatir. Dewa Perang Bintang 4 sudah menakutkan. Dewa Perang Bintang 5, bukankah itu lebih menakutkan? Junior, dengarkan kata-kata kakak senior. Cepat pergi sebelum terlambat. Velove mengeluarkan kartu bank dan menyerahkannya pada Devan. Kalau aku pergi, apa yang akan kamu lakukan? Devan menatap Velove dan bertanya. Meskipun bukan Velove yang membunuh Hanzel, tapi Hanzel mati di rumah sakit Doujin. Tidak mungkin Velove bisa bebas dari tanggung jawab apapun. Aku akan baik-baik saja, kamu pergi saja, desak Velove. Kalau tebakanku benar, orang dari Al Sutra yang membunuh 2 orang dari Killblade harusnya dia, Devan, waktumu hampir habis, kata pimpinan Manhua. Meskipun orang misterius dari Al Sutra itu tidak menunjukkan wajahnya, pimpinan Manhua mungkin bisa menebak siapa orang itu. Kalau itu dia, harusnya tidak jadi masalah besar untuk membunuh 2 orang anggota 10 Blades dalam sekejap. Sekarang pihak lain sudah sampai di Doujin, Devan benar-benar kehabisan waktu kalau ingin melarikan diri. Kalau lawan belum dipromosikan jadi bintang 5, mungkin dia mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan Devan. Tapi pihak lain suat jadi Dewa Perang Bintang 5, bahkan dia tidak bisa menjaga Devan. Devan hanya bisa melarikan diri lebih dulu. Selama Devan pergi, pihak lain tidak akan ada hubungannya dengan dia. Pimpinan Manhua, kalau aku pergi, bisakah kamu menanggungnya? Tanya Devan. Pimpinan Manhua menggelengkan kepalanya dan berkata, Dewa Perang Bintang 4 sudah sebanding dengan penguasa negara, apalagi Dewa Perang Bintang 5, tapi dia tidak bisa melakukan apapun padaku. Devan mengangguk dan berkata, kalau begitu aku tidak bisa pergi lagi, aku sudah membunuh orang itu, bagaimana aku bisa membiarkan orang lain menanggung kesalahanku? Kata-kata Devan sedikit mengejutkan pimpinan Manhua. Bocah kecil ini terlihat sangat sombong. Tapi saat ini, sepertinya begitu penyayang. Aku akan menerima kesalahannya untukmu, paling aku hanya akan dimarahi, tapi kalau kamu tetap tinggal, kurasa dia akan langsung mengulitimu, kata pimpinan Manhua. Hehe, bagaimana kamu tahu bahwa dia bisa mengulitiku? Bukan aku yang akan mengulitinya, tanya Devan. Kamu benar-benar sangat sombong. Apa kamu tahu apa kekuatan terendah untuk Dewa Perang Bintang 5? Hai Master kelas S, kata pengawal wanita Regina. Anak muda, kamu semakin menarik bagiku. Apresiasi di mata pimpinan Manhua jadi semakin besar. Di mana Devan? Pada saat ini, suara marah bergema di seluruh rumah sakit. Seperti petir menyambar, semua orang di rumah sakit bisa mendengarnya. Hai, sekarang, kamu tidak bisa pergi bahkan kalau kamu mau. Pimpinan Manhua menghela nafas. Kamu tunggu sini, aku akan keluar untuk melihat situasinya dulu. Pimpinan Manhua berkata pada Devan, lalu keluar. Saat ini, banyak orang berkumpul di gerbang rumah sakit Doujin. Di antara mereka, ada banyak reporter. Di tengah, berdiri seorang pria paruh baya memakai topeng. Dewa Perang, kamu terlalu kuat, tepat setelah kamu kembali, kamu membunuh 2 orang dari Douma. Itu benar, kalau bukan karena Dewa Perang, takutnya kali ini Al Sutra akan hancur.
Dewa perang sangat kuat, tapi sayang sekali aku tidak bisa melihat seperti apa tampangnya. Sekelompok reporter bicara dengan mikrofon di tangan. Rupanya, mereka menganggap Dewa Perang ini sebagai kelompok negara Al-Sutra yang membunuh anggota Killblade. Bagaimanapun, dia memang punya kekuatan seperti itu, lalu kebetulan muncul di Doujin saat ini. Kalau bukan dia, siapa lagi yang bisa melakukannya? Dewa Perang menyipitkan matanya dan berkata, sebenarnya, bukan aku yang mengambil tindakan. Hehe, Dewa Perang, kamu benar-benar tahu cara bercanda. Kalau bukan karena kamu, siapa lagi di Doujin yang punya kekuatan seperti itu? Ya, aku juga dapat kabar. Kudengar kamu akan segera dipromosikan menjadi Dewa Perang Bintang 5. Aku ingin tahu apakah itu benar. Apa, Paduka Dewa Perang telah dipromosikan jadi Dewa Perang Bintang 5? Kenapa aku tidak tahu kapan itu terjadi? Paduka Dewa Perang, kami mencintaimu. Selain para reporter, ada banyak penggemar Dewa Perang yang datang ke rumah sakit Doujin, meneriakkan nama Dewa Perang dengan keras. Benar sekali, Dewa Perang yang tiba-tiba muncul di rumah sakit Doujin adalah Paduka Dewa Perang. Tentang kabar anggota 10 Blades yang dibunuh, semua orang menganggap dia yang melakukannya. Paduka Dewa Perang tidak terus membantah. Karena mereka mengira itu adalah dirinya, jadi biarlah. Bagaimanapun, dia sudah mengatakan kalau itu bukan dirinya. Bahkan kalau kebenarannya nanti terungkap, dia tidak bisa disalahkan. Dia menikmati perhatian yang diberikan. Dewa Perang, sepertinya banyak penggemar datang ke tempat kejadian. Bisakah kamu berinteraksi dengan mereka? Tanya seorang reporter. Tentu saja bisa, nyatanya, kalian tidak perlu memberiku pujian setinggi itu. Sudah tugas setiap Dewa Perang Al-Sutra untuk melindungi negara ini, aku hanya melakukan tugasku. Sanji Najib sangat rendah hati. Dewa Perang, kamu terlalu rendah hati. Dewa Perang, aku mencintaimu. Dewa Perang tidak terkalahkan. Penggemar fanatik Dewa Perang berteriak lagi. Pada saat ini, seorang wanita berbaju pengantin tiba-tiba keluar dari kerumunan. Wanita itu memiliki wajah yang cantik dan sosok yang anggun. Terutama sepasang mata yang besar, sangat menarik perhatian. Tanpa diduga, dia adalah wanita ras campuran. Itu Rinoa. Kenapa Sang Dewi Rinoa datang ke sini? Mungkinkah untuk memenuhi janjinya? Wow, Sang Dewi terlalu baik, dia benar-benar melakukan apa yang dia katakan. Kemunculan Rinoa sekali lagi membuat kehebohan. Asal kalian tahu, Rinoa mengatakannya di depan puluhan juta penggemarnya sebelumnya. Kalau Dewa Perang yang membunuh anggota 10 Blades adalah laki-laki, dia akan melahirkan anak sebanyak mungkin untuknya. Sekarang dia muncul dengan gaun pengantin. Pasti datang untuk memenuhi janji. Meskipun Dewa Perang Sanji tahu tentang siaran langsung anggota 10 Blades, dia tidak tahu tentang Rinoa. Sambil memegang gaun pengantinnya, dia langsung mendatangi Dewa Perang Sanji, pertama-tama memberi hormat pada Dewa Perang Sanji, kemudian berkata, Dewa Perang, namaku Rinoa Monsi, aku adalah pembawa berita wanita, aku sudah janji kalau yang membunuh 2 orang itu laki-laki. Aku akan menikah dengannya dan melahirkan anak untuknya. Dewa Perang, aku ingin tahu apakah kamu sudah menikah. Selebgram wanita. Dewa Perang Sanji mengerutkan kening. Jelas, Dewa Perang Sanji tidak memiliki kesan yang baik tentang industri semacam ini yang mengandalkan kegenitan untuk menghasilkan uang. Namun, penampilan Rinoa ini sangat menarik. Jika skor penuhnya adalah 10, skor Rinoa pasti dapat 9,5 poin. Bahkan sebagai Dewa Perang, Sanji jarang melihat wanita yang luar biasa. Meskipun selebgram wanita tidak terlalu populer di masa lalu, tapi sekarang,
hampir jadi pusat perhatian untuk seluruh masyarakat. Perkembangan selebgram wanita juga meningkat pesat. Rinoa memiliki lebih dari 10 juta penggemar. Statusnya hampir sebagus artis ternama. Aku belum pernah kalau dengan seorang selebgram. Tatapan aneh muncul di mata Sanji. Bersambung.